Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan yang ada di rumah maupun dimanapun Anda berada, saat ini kita akan melaksanakan talk show atau bincang-bincang singkat yang merupakan rangkaian dari acara Inakraf 2022. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita sapa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pada acara kali ini dan kita sebetulnya sudah memenuhi persyaratan protokol kesehatan dengan mengecek suhu dan segala macamnya. Namun mohon maaf, kami mohon izin untuk membuka masker supaya lebih leluasa. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan acara talk show pada sore hari ini. Jadi ini merupakan rangkaian kegiatan talk show yang sebelumnya sudah kita lakukan sejak hari pertama sampai saat ini. Yang pertama itu talk show terkait dengan strategi pengembangan ekspor produk UKM. Kemudian yang kedua itu ada testimoni dari kalangan pengusaha milenial yang usianya muda tapi go internasional produknya kemana-mana. Kemudian yang tadi siang sudah kita lakukan juga ada talk show terkait dengan pembiayaan yang cocok untuk UKM yang kreatif seperti apa. Nah, tidak kalah pentingnya pada sore hari ini kami sudah mengundang dua narasumber yang luar biasa, sudah punya pengalaman, sudah punya karya yang luar biasa, yang mungkin kami akan ajak terkait dengan tren forecasting atau sebetulnya meramal tren ke depan itu seperti apa. Nah, tidak sembarangan orang yang kami ajak ngobrol pada sore hari ini. Yang pertama yang terhormat Ibu Iva Latifah. Beliau ini adalah desainer pakaian muslim yang sudah puluhan tahun ya. Sehingga kalau kami ngobrol tentang forecasting, beliau tuh sudah makan asam garam yang lama. Jadi forecasting itu sebetulnya kan nanti ya ujung-ujungnya berputar ya Bu, yang namanya mode dan lain segala macam. Satu lagi ini adalah Kang Tura. Walaupun memang sekarang beliau telah banyak sekian lama, cuman beliau kelihatannya masih tune in di kalangan anak-anak milenial. Sehingga kira-kira dari milenialnya kayak apa, sedangkan dari ibu ini yang udah wise gitu ya, sudah lama, sudah bersekian lama lah ngikutin perputaran tren segala macam gitu ya. Sudah 3 dekade, wah luar biasa ya. Jadi nggak salah kalau saat ini kami mengundang Ibu Iva Latifah karena sudah 3 dekade berkecimpung di bidang fashion designer gitu ya. Nah, oke, untuk mengawalinya kami sebetulnya ingin bertanya dulu Bu. Andaikan nanti kita ingin melakukan forecasting terkait tren ke depan terkait dengan fashion. Ini apa aja Bu variabelnya, misalnya warnanya gitu ya. Pertama warna, kedua mungkin nanti bahannya gitu ya, bahannya seperti apa. Kemudian mungkin nanti fungsinya, karena saya yakin yang namanya fashion itu ada 2 sisi, satu estetis dan satu lagi fungsi ya. Sebagus apapun baju kalau tidak berfungsi ya sayang juga. Sebagus apapun fungsi tanpa sentuhan estetika juga robot gitu ya, dan lainnya segala macam. Nah, untuk itu mungkin kami minta arahan ataupun minta komen dari Ibu sebetulnya terkait dengan forecasting itu sebelum nanti menentukan forecastnya itu apa saja Bu yang perlu kita pikirkan sebelumnya Bu. Mangga kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebetulnya gini Kang Irfan, kalau trend forecasting itu kita selalu mengacu kepada tren-tren luar ya, tren-tren luar negeri. Tetapi kita setelah pandemi 2 tahun ini, kita tren kita ini lebih diam di rumah, dan tren ibu-ibu utamanya emak-emak itu trennya daster. Oh, daster. Jadi kita selama 2 tahun itu lemari kita penuh dengan daster. Karena memang betul-betul kita diam di rumah, tidak kemana-mana. Jadi menurut saya sih ini untuk tren ke depan, mungkin nanti Kang Tura bisa ngejelasin ya. Karena memang kita butuh sesuatu yang berbeda. Karena new
new Ya, beginning, era, ya, new era. beginning. Ya, Heeh. Ya, jadi mungkin kalau menurut saya sih tren daster itu memang masih ya masih sekarang. Karena ibu-ibu udah menjadi kebiasaan. Ya, ya, Heeh. ya. Di rumahnya udah daster lagi, daster lagi. Saya sampai numpuk daster, Pak. Sebulan bisa beli daster 4. Benar, benar. Jadi mungkin nanti Kang Tura deh mendingan ya yang ngejelasin tentang trend forecastingnya, oke? Ya, Ya, mungkin ya, gitu betul, ya, betul. Siap, Kang Irfan. siap. Nuhun. Oke, terima kasih Assalamualaikum nih. warahmatullahi Arahan dari- wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sebelum ke Kang Tura, saya ini ada survei, walaupun surveinya ini entah apakah memenuhi syarat apa enggak. Jadi informasi dari Pasar Baru Kota Bandung gitu ya. Jadi saat ditanya saat pandemi produk apa yang paling laku? Ternyata betul adalah daster gitu ya. Jadi entah sampai tahun depan ini masih daster melulu atau gimana gitu ya. Nah, mangga Kang Tura yang mungkin bisa menjawab gitu. Aduh. Terima kasih banyak Kang Irfan waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para peserta yang budiman, para pengunjung yang luar biasa di ajang Inakraf 2022 ya ini. Ribon ya, Jawa Barat Ribon. Inakraf Ribon. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Saya melihat animo masyarakat, ternyata mereka yang kami ini, kita semua yang sudah 2 tahun ini banyak diam di rumah, aktivitas di rumah. Tapi ternyata selanjutnya menghasilkan banyak sekali ide-ide kreatif ya yang saya lihat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ya. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik sesuai dengan trend forecasting yang mungkin kita akan bahas di sore ini ya. Jadi new beginning, awal yang baru ya. Mudah-mudahan ini juga merupakan sebuah pencerahan bagi khususnya para IKM UKM, para pengusaha semua ya, yang manakala bisa memanfaatkan memang ini sebagai ajang kreativitas juga mungkin bisnisnya. Tadi Bu Iva sudah sampaikan bahwasanya betul ya, hadirin semua, bahwasanya kalau tren ke depannya itu tahun kemarin tuh masih daster cenah. Ya karena memang ya sama di rumah juga istri saya juga dasteran melulu ya gitu. Jadi sambil membuat kreativitas aksesoris, busana dan sebagainya karena di rumah ya gitu kan, kita dibatasi juga untuk jumlah karyawan dan sebagainya Pak Irfan ya. Jadi ya dasteran aja deh, cukup gak kemana-mana gitu. Tapi menyikapi untuk perkembangan trend forecasting di 2022-2023 ini saya melihat tadi sempat saya terus berkeliling ya. Jadi sangat-sangat baik, dan kalau kita lihat dari arahannya, guidance dari trend forecasting ini memang bukti nyata ya. Ternyata memang arahan yang sudah mungkin para ahli itu tentukan. Sebetulnya bukan saya yang meramalkan, tapi mungkin ada beberapa para expert dari bidang fashion baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang untuk musim-musim ke depan itu tuh seperti apa. Dan saya ngelihat di sini para pelaku kreatif khususnya di di batik dan kerajinan lainnya itu sangat luar biasa. Saya sangat bangga sekali ya gitu. Dan dari rangkaian trend forecasting yang sudah disusun dalam artian guidance ya untuk para pelaku industri, baik itu di industri fashion atau di industri kreatif lainnya, ya, itu sebetulnya saling berkaitan Pak Irfan ya, berkaitan. Nah di sini juga tadi di antaranya adalah bagaimana pemberdayaan kain-kain tradisional, produk-produk nasional unggulan negeri sendiri itu sudah sangat membanggakan, sangat baik sekali kualitas. Dan itu ada di dalam subtema di trend forecasting.
Jadi trend forecasting untuk tahun 2022 ini sampai menjelang 2023 ini itu ada 4 tema ya Kang Irfan. Ada 4 tema yaitu essentiality, kemudian ada exploitation, kemudian ada exploration dan satu lagi adalah spirituality. Nah mungkin di sini di akhir ini ya, di tema yang terakhir ini itu yang masuk sekarang bisa nampak Kang Irfan. Beberapa pelaku ini kan sekarang ada tema lagi yang berkaitan dengan local wisdom, pemberdayaan kain-kain Nusantara, wastra Nusantara. Ya, saya lihat beberapa pengrajin IKM UKM dari berbagai daerah, khususnya Jawa Barat dan juga daerah lain juga, mereka sangat mengeksplor dan mampu mengembangkan bagaimana kain-kain itu punya arahan sebagai sustainable fashion. Jadi bagaimana pengembangan pemberdayaan kain-kain itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, beberapa tadi di sudut stand-stand rekan-rekan di sini yang ikut di Inakraf ini seperti patchwork, kemudian juga dibentuk kerajinan lain lah ya, berupa reka bahan atau manipulating fabric yang dikembangkan itu sangat luar biasa. Dan tadi saya berkesempatan juga dengan Ibu Yana melihat beberapa peserta yang terpilih ya Kang Irfan. Nah itu tadi ada motif dari Kalimantan yang menggunakan teknik khusus ya, itu luar biasa sekali. Nah itu masuk dalam spirituality. Jadi spirituality di subtema trend forecasting itu lebih kepada pengembangan berdasarkan pada kepercayaan adat, budaya adat, kemudian juga hasil bumi dari masyarakat adat itu sendiri seluruh Indonesia itu dikembangkan, bisa dieksploitasi. Nah itu masuk dalam temanya spirituality. Jadi ada unsur kepercayaan dan di situ juga bagaimana unsur kepercayaan masyarakat itu berakar pada kepercayaan atau local wisdom ya, budaya setempat kemudian diangkat dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih go nasional atau go internasional begitu. Nah kalau tadi dengar kelihatannya mendalam banget ya. Cuman mungkin kalau boleh saya mewakili pertanyaan hal umum yang lugas gitu ya. Kira-kira tren forecasting ke depan ini misalnya dari sisi warna. Warna ini akan jadi warna apa? Cerah, gelap atau apa? Atau memang ada warna khusus nih untuk setahun-tahun ke depan gitu ya? Mungkin kalau warna kita sih sebetulnya masih soft. Masih soft ya? Soft terus pale, pucat. Pucat ya? Pucat terus natural juga iya. Natural. Jadi belum berani yang ngejreng-ngejreng kayak gitu belum berani ya? Karena mungkin karena situasi ya. Iya. Terus untuk motif juga motifnya kebanyakan polos ya. Terus masih yang lurus gitu ya. Cutting juga yang simple, yang longgar, oversize gitu, masih yang gitu-gitu ya. Ya seperti daster itulah. Betul. Keke. Oke ya, keke ya. Kalau bahasa Sundanya itu jawabannya keke, daster. Ya, bahkan saya sempat juga Bu itu yang terkait daster itu. Di Korea anak-anak muda lagi ngetren jalan kalau bangun tidur jalan kaki itu pakai daster. Cuman ternyata motifnya yang lucu gitu ya. Kayaknya di Indonesia juga sangat memungkinkan itu terjadi. Walaupun mungkin kelihatannya beda kelas dikit lah ya. Hari yang dari punten, dari daerah tiba-tiba keluar dari perkampungan tiba-tiba dengan daster yang aneh kan disorakin orang gitu ya. Mungkin beda kalau, lagi gitu ya. Mungkin kalau di Korea itu bukan daster ya, piamas. Piamas, ya piamas. gitu. Piamas, jadi ya. keren kan? Kita Ya, juga udah keren musim itu. sebetulnya. Ya. Kita juga tren ya piamas. Keren, Jadi betul. ya kita enaknya memang enak yang santai-santai lah ya. Mungkin mudah dicuci, sering dicuci juga nggak apa-apa. Kalau baju Itu. bagus kan sayang sering-sering dicuci betul. ya. Iya. Oh. Iya. Jadi balik lagi ke tadi sebetulnya ada nilai kepraktisan ya. Iya. Kepraktisan yang dominan itu adalah mengena ke fungsional ya. Jadi ini kan saya lihat yang namanya daster, gimana sih ada daster glamor kan nggak ada ya, karena memang fungsinya kemudian orientasinya itu adalah kenyamanan dan lainnya seperti itu ya. Jadi tahun ini itu kain yang lagi laris-larisnya itu kain rayon.
kain rayon. Rayon. Rayon itu nyaman dipakainya, dingin, enak. Kalau di luar negeri itu rayon mahal, apalagi musim panas. Panas. Kenapa? Karena mereka tuh mencari yang dingin-dingin itu yang Oh nyaman. iya betul. Padahal di sini bisa kita beli hanya sekitar 100.000 satu Iya, duster iya. gitu. Padahal di sana tuh kan kalau coba lihat kalau di Marks Spencer. Betul. Marks Spencer, Next itu harga yang baju dari rayon itu bisa 800.000, 700.000. Iya. Kita daster hanya 100.000. Iya. Sangat murah di Indonesia Iya. itu ya. Betul, Gitu betul. mungkin Kang. Jadi itu sebetulnya modal utama ya kalau mau benefit taking atau apa segala macamnya profit taking itu dengan kondisi kayak gini di Indonesia sebetulnya sangat menguntungkan ya. Andaikan ngikuti tren itu. Iya. Nah kebetulan mukena juga lagi trennya rayon. Oh, Jadi mukena sekarang kain rayon rayon. itu lagi naik derajat. Oh gitu ya. Jadi ini ke rekan-rekan nih produsen mukena dan lain-lain itu rayon itu tuh yang forecastnya kelihatannya akan ngetren ke iya, depan. Apalagi ke depan. beberapa minggu lagi ini kan mau bulan Betul. saum nih Ibu ya. Saya- Ibu-ibu biasanya mukena minimal 4 itu sebulan tuh. Jadi Pak, ketika saya pakai daster di sini, orang-orang New Zealand itu pesen kan, pakailah si rayon itu. Oke. Mereka sini pakai jalan-jalan, kalau kita dipakai tidur gitu. Gitu loh. Ya, jadi sebetulnya orang yang paling mewah itu Indonesia ya. Indonesia. Iya, Indonesia Indonesia yang paling itu mewah itu. serba Karena mewah. orang lain itu Iya. dipakai keluar segala Keluar, macam untuk dipamerkan, kita dipakai tidur Betul, gitu ya. betul sekali. Oke, sip kalau gitu. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian dan pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di mana saja yang bisa melihat acara ini. Demikian mungkin bincang-bincang singkat ini, tapi kelihatannya walaupun singkat ini sebetulnya sangat esensial karena terkait dengan tren forecasting. Memang obrolan kita cukup 20 menit, tapi kelihatannya ini dampaknya bisa berkali-kali lipat dengan multiplier effect yang luar biasa. Dan saya hanya ingatkan sebetulnya hal ini, bincang ini idealnya memang amat sangat didengar dan diperhatikan oleh produsen pakaian. Karena bagaimanapun juga jangan sampai nanti investasi untuk sesuatu yang ternyata beda nanti trennya. Sayang juga. Bahkan kalau memang melihat tren seperti ini justru orang-orang yang sudah mulai mengarah kemana-kemana mendengar hal ini, oh benar ini adalah arahan yang benar. Dalam tanda kutip gini, saya akan percaya hal ini karena narasumber kita sudah 3 dekade di dunia desain. Kang Tura juga sama yang sudah sekian lama tetapi juga bergaul tetap dengan orang milenial. Sehingga betul-betul forecast ini adalah betul-betul yang sangat relevan dengan yang akan dilakukan atau yang akan terjadi di depan gitu ya. Itu Sedikit ada tambahan, Ya, sedikit, siap, sedikit mangga. aja. Jadi sekarang kan kami ini sudah lansia Pak. Ya. Memilih kain ini juga Kalau saya dipilih-pilih. enggak, Bu, nyebut lansia. Saya, Senior. Jadi pilih kain juga Pak, saya timbang. Berapa gram nih kain? Oke. Karena kami yang lansia-lansia udah nggak mau yang pakai yang berat-berat. Gitu. Jadi kita harus mengetahui bahwa nih kain ini berapa gram sih? Saya nggak mau kalau bikin baju yang berat-berat lagi udah nggak mau. Oke. Gitu mungkin Iya, ya. iya. Itu Nah, aja itu tambahannya. juga mungkin ya dalam tanda kutip, hai desainer, please kalau untuk buat baju untuk lansia tolong dipikirkan bobotnya karena bagaimanapun juga itu berkaitan erat dengan daya tahan tulang menopang badan gitu ya. Baik, mungkin Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang lain kita haturkan terima kasih yang luar biasa kepada Ibu Ipa Latifah, kemudian dengan Kang Tura yang mudah-mudahan insya Allah pada pertemuan pada pembincangan saat ini akan sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rampe.